Dan ini saya potong-potong umbut pisangnya tadi. Ini kita ambil bagian tengahnya aja ya. Ini kita punya cincang-cincang lembu ya, cincang-cincang lembu, daging kurban kemarin sahabat. Ini kita banyak cincang-cincangnya karena kita dapat 3 bagian ya. Satu bagian itu dari tempat bapak kerja, satu bagian lagi dari tempat anak saya kerja, dan satu bagian lagi dari perwiritan saya sahabat. Dan ini saya kumpulkan dia jadi satu. Ya, ini mau kita masak nanti dengan dopok pisang ya, atau pokok pisang, tapi yang sebelah dalamnya aja, yang muda-mudanya aja. Ini kita rebus dulu ya sampai dia empuk, baru nanti kita tumis. Dan pokok pisangnya itu pokok pisang kepok ya. Ini tadi udah diambil bapak ya, udah dipotong-potongnya seperti ini. Tapi ini nggak langsung bisa kita olah ya sahabat. Maksudnya itu harus dikupas lagi. Kita ambil bagian tengahnya. Dan ini dia bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya ini pun udah saya racik ya. Di sini ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, kencur, dan jangan lupa merica ya sahabat. Memang kalau merica ini nggak boleh tinggal kalau di kami suku Karo ya, karena pokok pisang ini kan dia teksturnya itu dingin, jadi kalau kita tambah merica itu jadi hangat. Jadi kita tambah merica itu supaya nanti kita makannya itu nggak buat sakit perut ya. Dan saya gunakan 3 butir kelapa ya. Kita ambil kelapanya itu salah pula sahabat. Santannya, santan kepala atau santan pertamanya ya. Santan keduanya itu kita sisihkan aja dulu, apabila nanti terlalu kering baru kita tambahkan ya. Dan ini saya potong-potong umbut pisangnya tadi. Ini kita ambil bagian tengahnya aja ya, karena bagian tengahnya itu dia lebih mudah, jadi teksturnya itu lembut. Mudah dia masaknya, dimakan itu dia lembut. Kalau seperti yang diambil bapak ini kita potong-potong langsung, dia itu kesannya agak berserat. Jadi di waktu kita mengunyahnya itu dia kesannya ada sampahnya di mulut gitu, jadi kurang enak. Itu makanya kita potong dia itu, kita ambil bagian tengahnya aja ya. Dan ini langsung saya satukan santan dengan perbumbuan kita tadi ya. Ini kita biarkan dulu dia mendidih. Setelah itu nanti kita tumis dengan cincang-cincang yang udah kita rebus tadi ya sahabat, biar dia meresap ke cincang-cincangnya. Ini kita tambahkan garam dulu, kita tunggu mendidih dia, baru nanti kita masukkan cincang-cincangnya tadi. Ini biasanya kita jumpai sering di pesta-pesta suku Karo juga ya, karena pada umumnya di zaman dulu itu, kata orang tua juga ya, kata nenek-nenek saya, memang sering kita jumpai sayur umbut ini. Tapi kalau di pesta Karo itu dia dicampur dengan kacang hijau ya. Kacang hijaunya itu direbus dulu, baru nanti waktu mau kita angkat semuanya udah mateng gitu, umbutnya udah mateng, cincang-cincangnya pun udah mateng di dalam kuali gitu, baru disatukan ya. Dia itu untuk pengentalnya, maka dimasukkan kacang hijau. Jadi kesannya itu dia kental. Waktu kita makan itu ada kesan gurihnya juga. Dia kan nambah gurih kalau kacang hijau. Tapi ini kita nggak nambahkan kacang hijau ya, karena saya kurang suka. Saya sukanya yang nggak ditaruh kacang hijau gitu. Seperti yang saya buat ini ya. Ini langsung saya tambah seasoningnya juga ya, seperti penyedap, gula, dan kita tambahkan garamnya juga. Baru nanti kita masukkan cincang-cincang yang udah kita rebus tadi ya sahabat. Ini kita masukkan cincang-cincangnya tadi. Kalau zaman dulu itu apapun bisa disayur ya, apalagi terutama itu orang kampung seperti kami, seperti saya. Yang pastinya seperti saya ya, orang kampung seperti saya itu memang sering itu nyayur umbut ini untuk di rumah. Kadang juga pernah
saya lihat itu mertua saya nyayur buah pisang. Buah pisang itu yang agak-agak mengkal dia, itu pun digulai dengan ayam rasanya enak. Seperti buah-buahan, itu pun pernah juga di sayur sama mertua saya. Ya memang enak, gurih gitu. Saya pun kurang paham juga kenapa zaman dulu seperti itu ya. Ini kita remat-remat dulu umbut yang kita potong-potong tadi ya, yang kita rajang-rajang tadi, kita remat-remat dulu. Seperti ini, supaya serat-seratnya itu keluar. Kok serat-seratnya getah-getah dan tali-tali. Dia kalau pokok pisang ini ada tali-talinya seperti ini, dia keluar. Jadi kalau kita remat-remat itu dia kan bersatu. Jadi kayak benang-benang dia. Ini kita remat-remat dia. Jadi yang kayak benang-benangnya itu dia keluar. Jadi mudah kita lepaskan. Jadi dia agak hancur juga pokok pisangnya ini ya. Jadi dibuat seperti ini baru nanti kita cuci bersih. Setelah kita cuci, kalau cincangnya tadi udah empuk, baru kita masukkan ya. Karena kalau untuk masak umbut ini dia nggak perlu terlalu lama pun. Kalau yang kita ambil itu tengahnya aja ya. Karena kalau yang kayak saya bilang tadi, kalau yang di luarannya kita ambil itu nggak akan empuk-empuk dia, sahabat. Saya pernah coba seperti yang diambil bapak tadi ya kan. Langsung saya potong-potong, saya rajang-rajang gitu, saya remet-remet. Ngeremetnya pun agak susah. Dia nggak mau pecah gitu. Tapi kalau yang intinya ini tadi yang kita ambil, kita potong-potong gitu, lalu kita remet-remet, mudah kita apakan ya, mudah kita buat dia lembut gitu. Itulah perbedaannya kalau sahabat-sahabat masak dibuat pisang itu, yang diambil itu yang di dalamnya ya, yang paling tengah di dalam itu lebih kurang sebesar ibu jari gitulah. Sebesar itu. Kalau pokoknya kalau pas kita potong itu dia agak lembut. Kalau agak serak katanya gitu, itu nggak usah. Karena kesannya nanti itu jadi bersampah dia. Dan ini karena udah mendidih santan kita tadi dan cincang-cincangnya tadi pun udah lembut. Ini kita masukkan umbutnya ya. Kalau kita masak umbut ini, maka saya pakai tadi santannya itu santan kentalnya aja. Karena umbut ini pun dia akan bawa air. Dia nyesep gitu. Kayak mana pun bilangnya ya. Dia menciut jadi kecil. Jadi kesannya itu nanti banyak airnya. Jadi lebih baik kita ambil kepala santannya aja gitu. Seperti yang saya buat ini. Ini kita tunggu matang aja ya sobat. Karena kalau udah seperti ini tuh dia nggak akan lama lagi matang. Ini tinggal kita masukkan tomat dan asam kincong atau asam cekala kalau bahasa Karunya ya. Dan ini dia sayur umbut kita tadi telah matang ya sahabat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat online yang telah hadir mampir di video saya. Dan bagi sahabat yang baru menemukan video ini juga, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Silahkan dicoba sahabat. Inilah masakan suku Karo ya. Karena saya tahunya cuma di suku Karo, tapi di suku lain saya kurang tahu juga. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat ya. Dan terima kasih sahabat. Ini tadi udah matang ya, udah saya koreksi rasa dan rasanya itu udah pas.